Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albert Nassim Krisnowo and my Prodi Management 25B. Oke, baik kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya yaitu manajemen dan kepemimpinan di organisasi. Jadi di materi kali ini kita akan membahas manajemen dan kepemimpinan di organisasi. Langsung saja kita ke materinya. Let's go. Nah, di sini dengan judulnya manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama ada agenda pembahasan. Bagian yang pertama, manajemen. Definisi dan pentingnya manajemen. Dan yang kedua, fungsi POAC atau planning, organizing, accounting, controlling. Dan yang ketiga ada tingkatan dan peran manajerial. Lalu bagian yang kedua ada kepemimpinan. Di sini ada definisi dan gaya kepemimpinan. Lalu manajer versus pemimpin. Dan yang terakhir tantangan kepemimpinan modern. Nah, apa sih itu organisasi? Organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi ini adalah wadah sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, anggotanya ada 2 orang atau lebih dan dia memiliki tujuan jelas dan memiliki struktur aturan yang dasar. Lalu definisi manajemen, the art of getting things done through people. Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi atau manusia, uang, material, metode mesin, dan pasar secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran. Jadi itu adalah definisi manajemen. Nah, mengapa sih manajemen itu penting? Yang pertama, efisien. Dia melakukan pekerjaan dengan benar atau minimalis biaya atau input. Yang kedua ada efektivitas, melakukan pekerjaannya yang benar atau mencapai sasaran. Lalu optimasi sumber daya, mengelola aset terbatas demi hasil maksimal. Lalu ada stabilitas, menjaga organisasi tetap kompetitif di pasar yang berubah. Nah, fungsi utama manajemen POAC yang pertama ada planning, organizing, accounting, dan controlling. Yang planning menentukan tujuan dan cara mencapainya. Lalu organizing mengatur tugas orang dan sumber daya. Accounting menggerakkan dan memotivasi tim. Lalu controlling mengevaluasi kinerja versus standar. Lalu fungsi planningnya perencanaan. Langkah-langkah strategisnya menetapkan visi dan misi. Lalu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Merumuskan sasaran SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Dan menyusun rencana operasional. Lalu organizing. Membangun struktur organisasi proses membagi pekerja ke dalam tugas-tugas spesifik dan mengkoordinasikannya. Spesialis kerja atau definisi of board, departementalisasi, rantai komando dan rentang kendali, dan delegasi wewenang. Dan ini struktur organisasinya yang ada CEO, lalu ada manajemen, lalu ada manajer, government sales, dan sales officer, lalu workers, dan sales persons. Nah, kita masuk ke accounting atau lending, menggerakkan sumber daya manusia,
Fungsi ini berfokus pada sisi manusiawi dalam organisasi. Yaitu fungsinya ada komunikasi dua arah, lalu ada motivasi karyawan, kepemimpinan yang menginspirasi, dan resolusi konflik. Lalu kita masuk ke controlling pengawasan, memastikan aktivitas berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan hasil versus standar, melakukan tindakan korektif. Dan ini tingkatan manajemennya, ada top manajemennya CEO, lalu middle manajemennya manajer divisi atau kepala departemen, lalu first line manajemennya supervisor dan team leader. Semakin ke atas, fokus beralih dari keterampilan teknis ke keterampilan konseptual. Lalu keterampilan manajer menurut Robert Katz. Di sini ada 3, ada teknikal, human, dan konseptual. Teknikalnya kemampuan menggunakan alat dan prosedur khusus. Lalu humannya kemampuan bekerja sama dan memahami orang lain. Konseptualnya kemampuan melihat gambaran besar dan berpikir strategis. 10 peran manajer menurut Henry Mitzberg. Di sini ada subperannya, yaitu figurehead, leader, liaison, lalu informasionalnya monitor, disseminator, spokesperson, lalu decisionalnya entrepreneur, disturbance handler, resource allocator. Lalu untuk fokus utamanya di interpersonal, membangun hubungan antar manusia, dan informasionalnya mengelola aliran informasi, decisionalnya mengambil keputusan strategis. Nah, definisi kepemimpinannya, leader is the capacity to translate vision into reality. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar bekerja dengan mudah, semangat demi tujuan bersama. Nah, kita masuk ke perbedaan manajemen versus pemimpin. Manajer atau pengelola fokus pada sistem dan struktur, mengandalkan kontrol, menjaga stabilitas, bertanya bagaimana dan kapan. Lalu pemimpin atau menginspirasi, fokus pada orang dan ide, mengendalikan kepercayaan, mendorong perubahan, bertanya apa dan mengapa. Lalu gaya kepemimpinan klasik. Di sini ada 3, ada autokratis, demokratis, laissez-faire. Dan autokratisnya keputusan sepihak, kontrol ketat, instruksi kaku, cocok dalam krisis. Dan demokratisnya partisipatif, musyawarah, mendelegasikan wewenang, meningkatkan moral. Lalu laissez-faire-nya mengendalikan kendali bebas, memberikan otonomi penuh pada anggota ahli. Kepemimpinan transformasional. Di sini ada 4 karakter utama, yaitu idlecy influencer, menjadi panutan, inspiration, motivation, memberi visi menarik, intellectual stimulation, mendorong inovasi, individualized consideration, peduli pada setiap anggota. Lalu sumber kekuatannya atau powernya, positional powernya atau jabatan, legitimate berdasarkan otoritas formal, lalu rewardnya kemampuan memberi imbalan, courteousnya kemampuan memberikan hukum, lalu personal power atau pribadi, expert berdasarkan keahlian atau ilmu, reference berdasarkan karisma dan respect. Lalu tantangan era digital, manajemen dan leadership 4.0. Di era disrupsi, manajer harus mampu beradaptasi dengan cepat, ya.
seperti managing virtual team, data-driven decision making, lalu agility leadership, dan keberagaman dan diskulasi global. Baik. Manajemen yang baik membangun efisiensi kepemimpinan yang baik untuk membangun masa depan. Oke. Untuk materi kita sampai di sini saja, teman-teman. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ditunggu saja di next video. Bye-bye.